Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Semoga kesehatan, kebahagiaan menyertai kita semua dan semoga sahabat sehat jiwa selalu diberi rezeki yang banyak. Nah, Bang Jai berharap video ini bisa ditonton sampai selesai ya. Jangan di skip agar mendapatkan banyak manfaat. Dan jika suka, silahkan like. Jika bermanfaat, silahkan share ke orang-orang di sekitar Anda. Dan please, klik subscribe ya, karena gratis. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya bisa ikuti informasi-informasi terkini, ya ilmu, dan sebagainya dari Yona Sehat Jiwa. Ya. Kali ini Bang Jai akan mencoba membahas tentang bagaimana sih kita melakukan trauma healing. Ya, tentu nih bagi tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan psikologis bagi penyintas atau bagi pengungsi, ya terutama di erupsi Gunung Semeru, ya. Makanya ini jangan skip, semoga manfaat ya. Nah, dalam bahasan ini saya akan coba bahas satu terkait dengan dampak psikologis akibat dari erupsi Gunung Semeru. Ya, yang kedua, bagaimana sih kita meminimalkan dampak tersebut dan bagaimana trauma healing ini bisa membantu kita, membantu mereka yang terkena bencana, ya, dan tentu apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan trauma healing ini sehingga benar-benar bermanfaat untuk mereka, untuk kita semua seperti itu. Nah, pertama, saya akan coba bahas tentang bagaimana sih reaksi psikologis orang-orang yang tinggal di pengungsian. Satu adalah bahwa mereka itu mempunyai respon yang berbeda yang pasti. Karena apa? Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda, terutama dalam menghadapi bencana. Yang kedua, bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman tentang kebencanaan itu juga penting sekali dan mempengaruhi orang bisa bertahan di pengungsian, mempengaruhi pola adaptasi yang mereka tunjukkan baik secara fisiologis maupun psikologis, serta coping yang dipilih ya dalam menghadapi stres. Apakah cenderung ke coping adaptif atau maladaptif? Apakah justru sudah memilih bahwa bagaimana dia bisa berfokus pada masalahnya ketika menyelesaikan pekerjaan, atau hanya cukup berfokus pada emosionalnya. Tapi bagaimanapun juga kalau adaptasinya sudah adaptif ya bagus ya, perlu dipertahankan. Tapi logikanya bahwa kita perlu juga untuk mengatasi bencana ini atau reaksi psikologis yang terjadi atau yang kita alami juga bisa berfokus pada masalah seperti itu. Nah, sekarang saya akan bicara tentang coping terhadap stres. Seorang pasti kalau menghadapi stresor akan berada di ketidaknyamanan, akan cenderung untuk melakukan usaha untuk menghadapi ketidaknyamanan itu. Ya memang ada yang memilih cara-cara maladaptif, tapi saya yakin banyak teman-teman juga sudah luar biasa, sudah mencoba menghadapinya dengan seadaptif mungkin. Nah, kalau dilihat di lingkungan pengungsian, ya tentu segala sesuatunya berubah. Di rumah sendiri tentu akan jauh lebih nyaman daripada di tempat pengungsian. Ketemu banyak orang, ya. Kemudian harus kumpul, harus saling mengerti, harus memahami dan sebagainya. Dan satu lagi, ada sebuah ketidakpastian. Kapan bencana ini akan berakhir? Belum kalau memikirkan bahwa masalah kesehatan yang bakal muncul, yang kita alami selama di pengungsian. Karena tentu di pengungsian banyak keterbatasan, itu yang harus kita sadari. Tambah lagi kita khawatir, ya cemas, sehingga apa? Justru akan menurunkan imun kita. Nah, ini yang juga akan mempermudah justru kita kondisi fisiknya ngedrop. Nah, interaksi antara satu orang dengan orang lain, ya ketika berada dalam satu lingkungan, tentu akan ada gesekan-gesekan, konflik, dan ini yang tentu harus benar-benar dihadapi dengan bijak ya, bahwa setiap orang mengalami ketidaknyamanan dan hampir semua seperti itu. Kita sebagai tenaga kesehatan ini yang harus respect bahwa kita mestinya harus mendukung mereka, bahwa membuat mereka itu sadar, paham bahwa ini memang nggak nyaman dan ini
kita lalui bersama, kita alami bersama. Nah, ini yang akan menguatkan mereka, tidak ada ego-egoan dan sebagainya ya. Nah, ada beberapa memang dampak psikologis ya secara teori orang yang tinggal di pengungsian ya. Satu, perasaan tidak aman ya. Kenapa merasa tidak aman ya? Karena seseorang harus meninggalkan tempat tinggalnya dan berada di tempat baru. Siapa sih yang nyaman kan? Kalau ditawarin ya nggak bakalan mau gitu. Kedua adalah perasaan khawatir. Bagaimana mereka khawatir dengan harta bendanya, dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan apa yang ditinggalkan di rumah dan sebagainya. Tentu kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi ke depan pasca bencana ini ya. Kemudian perasaan cemas, bagaimana munculnya setelah terjadi rasa khawatir. Jadi kalau khawatir berlebihan dan sebagainya, akhirnya kecemasannya berkelanjutan. Kalau ini tidak dapat dukungan yang baik dari kita, tenaga kesehatan, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, nah tentu bisa saja berdampak di PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Maka kenapa trauma healing ini menjadi sangat penting sekali? Ya karena membantu bagaimana ini tidak terjadi. Nah tentu trauma healing ini tidak bisa muncul dengan sendirinya mereka. Perlu tenaga kesehatan yang peduli, yang bisa mengakses mereka dan memberikan dukungan secara baik. Nah, kalau kita ingin mengenal bahwa seseorang itu mengalami dampak psikologis enggak sih di pengungsian itu, tentunya harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa apakah tampak stres atau dia mengeluh sudah cemas. Tentu ini tidak bisa kita kesampingkan. Yang kedua, sulit mengambil keputusan, harusnya mandi nggak mandi, dikasih makan, dapat jatah makanan langsung, nggak langsung diambil atau nggak langsung dimakan. Saatnya ada kegiatan hanya duduk diam, ya walaupun sudah disarankan. Nah, sulit konsentrasi, ya, sulit tidur. Nah, ini sulit tidur ini yang tentu akan banyak dialami penyintas atau mereka yang menghadapi bencana dan tinggal di pengungsian. Ya, tentu malam-malam masih pada terjaga dan sebagainya. Kenapa? Memikirkan situasi di rumah, harta bendanya dan sebagainya, keluarganya. Nah, kalau yang punya komorbid atau memang sudah menderita tekanan darah tinggi bisa jadi ya tekanan darahnya kambuh ya. Kalaupun tidak, cemas ini akan bisa meningkatkan tekanan darah atau frekuensi nadinya yang bertambah. Nah, tentu ada respon juga bahwa orang-orang yang berada di pengungsian pasti pusing sekali, bingung ya. Karena berada di ketidaknyamanan, ketidakpastian, ketidakjelasan ya. Dan tentu ini mempengaruhi fungsi kognitif ya, sehingga akan sangat gampang sekali ragu ya, sulit mengambil keputusan ya. Segala sesuatunya itu sulit untuk dimulai ya. Butuh orang lain untuk membantu memulainya, untuk mengambil inisiatif ya. Dan kadang-kadang ada takut yang berlebihan gitu loh. Ya, takut berlebihan terjadi apa-apa dengan rumahnya, dengan harta bendanya, dengan keluarganya ya. Padahal ya sudah dijelaskan berulang-ulang, mungkin tidak akan terjadi apa-apa dan sebagainya. Nah, ada juga perasaan mungkin yang sangat memukul dia atau pengalaman traumatik, bagaimana dia mungkin tidak bisa menyelamatkan ibunya, neneknya ya. Akhirnya dia harus meninggalkan, tentu berat buat dia. Dan peristiwa ini benar-benar traumatis ya. Kemudian ada lagi masalah dalam pernapasan, mungkin karena sesaknya pengungsian itu banyak penghuninya, oksigen dan sebagainya pasti berkurang, ditambah lagi stres, cemas. Ya, ini yang akan mempengaruhi status pernafasannya, pasti akan berdampak lah ya. Nah, bagaimana mengatasi dampak psikologis ini ya? Satu, bagaimana kita mencoba mengendalikan rasa tidak aman, khawatir, cemas ya. Tentu kita sebagai tenaga kesehatan tentu akan menjelaskan ya, saya tahu bahwa Anda merasa tidak nyaman, tidak aman, khawatir, cemas. Kita mengerti ya, tapi hadirnya kita akan membantu Anda di tempat yang aman sekarang. Anda ada pendamping, ada orang yang siap membantu Anda untuk mengatasi ketidaknyamanan. Ini tentu jaminan ya, jaminan adanya orang yang peduli, yang care, yang perhatian, yang mau berempati, tidak hanya mengekspos bencana itu kemana-mana, tapi bagaimana ada sisi positifnya mereka itu
dirangkul, dielus, dimotivasi, diyakinkan lagi bahwa semuanya akan baik-baik saja asal kita bisa menghadapi dengan baik, ini akan sangat mempengaruhi ya, perasaan tidak aman, khawatir, cemas ini akan tereliminasi atau hilang pelan-pelan. Nah, tentu penjelasan, pemahaman ya itu penting. Maka mereka untuk memikir apa yang sudah diketahui sebelumnya aja mungkin tidak gampang ya. Makanya perlu bagi kita memberikan informasi-informasi yang jelas, sistematis dan bisa dipahami sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan baik apa yang harus dikerjakan untuk dirinya sendiri ya. Kalau untuk anak-anak juga sama, tentu traumatiknya berbeda. Sehingga kita akan bangun situasi lingkungan yang nyaman, aman, menenangkan ya. Karena anak-anak kan juga belum tentu bisa diajak diskusi secara panjang lebar seperti orang dewasa, sehingga mungkin perlu diciptakan kegiatan-kegiatan yang merelakan, yang rekreatif ya dan sebagainya sehingga dia tidak terlalu terfokus pada bencana yang dia alami. Nah, untuk khusus post traumatic stress disorder, tentu kita perlu adanya pemahaman tentang trauma healing dan apa-apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, trauma healing itu apa? Bahwa ini suatu proses pemulihan ya teman-teman semua, bahwa dari apa? Gangguan psikologis. Nah, tentu ada kata kuncinya dengan kekuatan sendiri, kekuatan batin sendiri. Ya, tugas tenaga kesehatan di mana? Ya kita mengajarkan bagaimana setiap orang mempunyai coping yang adaptif, mempunyai coping yang bisa menurunkan tingkat emosi dia yang tidak nyaman dan bisa membuat dia menyelesaikan masalah dengan baik ya. Nah, tentu dalam konteks ini bagaimana dia bisa memahami kondisi dirinya sendiri bahwa dia sedang mengalami bencana. Yang kedua, menerima segala cobaan. Yang ketiga adalah bagaimana dia menghadapi setiap kesulitan dan kegagalan. Ya, jadi ada 3 hal dalam trauma healing ini yang harus kita kejar. Tidak hanya sekedar melatih ini melatih itu, tapi kita harus jelaskan ke mereka bahwa pasca mereka dilatih, dilakukan, perlu bagi mereka dijelaskan bahwa hanya Anda yang bisa menolong diri Anda. Dengan apa yang kita ajarkan, tentu ini luar biasa akan membantu Anda untuk bisa paham tentang kondisi saat ini, tentang bagaimana aturan atau cara menghadapi segala cobaan dan bagaimana menghadapi kesulitan dan kegagalan. Tentu dalam konteks ini ada tenaga kesehatan, ada lembaga-lembaga atau bantuan-bantuan masyarakat yang datang di pengungsian. Tentu komunikasi itu akan penting untuk menyelesaikan masalah mereka. Sehingga di trauma healing ini harapannya mereka bisa menolong dirinya sendiri. Nah, fase 1 di dalam trauma healing itu ada keamanan dan stabilitas. Tentu di sini kalau memang sudah nggak bisa tidur, nggak konsen, malah marah-marah, cemas berlebihan, tentu tenaga kesehatan dalam ini dokter bisa saja meresepkan obat-obatan. Nah, bagi perawat atau psikolog dan sebagainya bisa memberikan pendampingan psikologis apa? Bagaimana belajar menangani emosi yang berlebihan, sedih berlebihan, marah berlebihan, seperti itu. Dan mengatur perasaan, mengelola ketakutan ya. Supaya apa? Dia selamat dari stres. Jadi di tahap awal keamanan dan stabilitas ini kita mencoba menstabilkan emosinya, perasaannya, ketakutannya, baik dengan obat maupun dengan apa? Dengan psikoterapi, dengan pendampingan sosial yang bisa saja diberikan psikolog atau pekerja sosial atau perawat ya atau dokter ya. Nah, bentuknya bisa macam-macam ya, bisa teknik relaksasi, bisa bagaimana dilatih mengekspresikan emosi ya kayak deeskalasi verbal gitu. Kemudian bisa sifatnya rekreasional, ini terutama anak-anak ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif itu sangat membantu sekali dan ekspresif ya, bagaimana dia bisa mengekspresikan sesuatu kegalauannya, ketidaknyamanannya dia, kecemasannya dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Bahwa teknik relaksasi ini banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bahwa masyarakat atau anak-anak atau penyintas dewasa diajak bagaimana membayangkan ya, membayangkan kondisi tubuhnya yang sehat, anggota tubuhnya yang masih berfungsi dan sebagainya. Semakin sering penyintas itu memikirkan kondisi tubuhnya yang bagus, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi cara berpikir, cara pengelolaan emosinya, sehingga tentu akan jauh lebih rileks ya.
Nah, yang berikutnya adalah sensasi atau mencium bau-bauan, mencium udara segar ya. Itu akan sangat mempengaruhi pikiran ya dan emosi seseorang. Sehingga ini memang terkesan sederhana tetapi sangat merilekkan. Misalnya bisa saja sih menghirup aroma lavender ya, aromaterapi lavender itu juga bisa sangat membantu membuat seseorang menjadi jauh lebih rileks seperti itu. Nah, selain itu juga berpasrah ya, berdoa, sholawat, berserah ke Allah SWT bagaimana cobaan ini atas ya kehendaknya beliau ya. Nah, itu akan bisa membuat kita juga sedikit lebih nyaman ya dibandingkan dengan kita semakin jauh dari Allah ya. Dengan sering berdoa, sholawat, zikir, saya yakin akan meringankan beban ya dan akan jauh lebih rileks. Kemudian bagi yang suka lagu atau menyanyi tentu juga bisa melakukan ya tentu nggak keras ya, nyanyi-nyanyi, tentu lagu-lagu yang membuat dia nyaman, lagu-lagu slow, lembut, itu juga akan bisa mempengaruhi emosi dan pikirannya. Nah, ketika kita sedang ada waktu luang dan merasa tidak rileks atau tegang, bisa saja melakukan gerakan-gerakan misalnya jalan, membentuk suatu benda dan sebagainya. Kita fokus dan konsentrasi dengan apa yang kita lakukan dengan gerakan-gerakan kaki kita itu pun bisa membuat kita menjadi jauh lebih rileks. Nah, yang terakhir adalah kadang kita kalau cemas, khawatir itu memang seringkali berdampak ke fisik kita, baik itu dahi kita ya kan, otot-otot mata, mulut, bibir ya, pipi ya, punggung, leher, perut, betis, semua akan terasa tidak nyaman. Nah, sehingga ada progressive muscular relaxation ya, bisa mempengaruhi kondisi ya otot-otot kita jauh lebih baik ya, lebih nyaman. Nah, di waktu yang akan datang mungkin saya akan coba bikin konten bagaimana sih cara melakukan progressive muscular relaxation ya, sehingga bisa dibuat panduan untuk belajar ya. Nah, ada memang selain teknik relaksasi ini teknik rekreasional ya. Ini juga sering juga disebut ekspresif ya, mengekspresikan sesuatu yang ada di pikiran, di emosinya ini. Nah, kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif, misal nih menggambar ya. Menggambar ini sering dilakukan anak-anak ketika berada di pengungsian. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dikerjakan oleh orang-orang dewasa? Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kalau itu kepentingannya adalah untuk merelakan diri, kita bisa saja mengalihkan emosi kita yang tidak stabil atau kurang nyaman atau pikiran yang lagi kalut, ambil kertas bergambar, kita mewarnai, mungkin akan jauh membuat kita lebih baik ya. Kalau istilah kerennya ya ada namanya countdown ya. Bagaimana kita menenangkan diri dengan cara-cara yang mungkin tidak biasa kita lakukan tapi pernah kita lakukan dan membuat kita lebih baik ya. Atau mungkin olahraga ya, jogging atau jalan-jalan atau sekedar lari, itu senam bersama itu akan membuat kita jauh lebih rileks seperti itu. Selain itu juga untuk mengisi waktu luang mungkin bisa, kalau memang ada gemar membaca, ada bacaan atau sekedar menulis sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, itu juga akan jauh lebih baik gitu kan. Nah, selain kalau anak-anak ada juga terapi bermain yang bertujuan untuk merilekskan. Jadi sedikit banyak akan bisa mengalihkan fokus perhatian anak-anak terkait dengan pengalaman traumatis atau tidak menyenangkan yang baru saja dialami. Nah, fase kedua adalah mengingat dan berduka ya. Bagaimana seseorang ketika mengalami bencana ya, itu kadang-kadang itu mengingat kejadian-kejadian kemarin dan itu wajar saja kan gitu. Mungkin minggu-minggu pertama akan banyak sekali disibukkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar di pengungsian dan sebagainya, mengamankan diri dan sebagainya. Nah,
untuk hari-hari berikutnya, minggu kedua bisa jadi sudah mulai ingat bahwa ada yang ditinggalkan, ada sawah, ada tanaman dan sebagainya. Bagaimana ya kondisinya saat ini? Tentu ini akan sangat membuat semakin tidak nyaman. Nah, kehadiran tenaga kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, tentu tidak hanya sekedar bagaimana membantu melatih mereka bisa relaksasi atau melatih mereka bisa bermain atau olahraga dan sebagainya, tapi bagaimana bisa memberikan pendampingan psikologis, bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa mengekspresikan emosinya, pikirannya, ya, perasaannya dan ketakutan-ketakutannya dia. Karena ini penting sekali. Kalau mereka sudah mengeksplor pengalaman buruk mereka, pikiran yang muncul, perasaan yang muncul, nah tentu kita akan bisa mengantisipasi bagaimana mereka akan menyiapkan lagi di hari berikutnya untuk memulai hal yang baru yang tentu bisa jauh lebih produktif lagi dan terhindar dari yang namanya depresi atau perasaan sedih yang berlebihan, ya. Nah, di fase 3 ini bagaimana mulai memulihkan hubungan, bagaimana dia bagaimanapun juga harus memulai hidup lagi, kontak dengan orang lain lagi. Ya, tidak cukup hanya diam di pengungsian, tapi sudah mulai menata, mungkin berangkat kerja lagi, kumpul dengan relasi kerja lagi. Nah, tentu dalam hal ini perlu kita tekankan bahwa pemberdayaan mereka dalam mengelola dirinya, memanajemen dirinya, mengontrol dirinya itu sangatlah penting, ya. Nah, itu kira-kira informasi yang bisa saya berikan terkait dengan bagaimana kita menghadapi situasi bencana, khususnya erupsi Gunung Semeru ini. Dan tentu kita berharap informasi yang diberikan Yona Sehat Jiwa ini bisa bermanfaat, ya. Informasi ini setelah ditonton oleh semua orang, ya, apalagi yang terdampak bencana, apalagi yang dilihat oleh tenaga kesehatan yang menjadi relawan di sana, tentu saya sangat berharap sekali ini bisa menjadi panduan atau informasi untuk membantu mendampingi secara psikologis masyarakat di sana supaya tetap survive, bisa mengontrol emosinya, perasaannya, pikirannya, dan tentu harapan saya bisa produktif lagi seperti sedia kala, ya. Nah, sehingga trauma healing ini harapannya sih tidak hanya ketika tenaga kesehatan ada, itu ada, tapi setelah itu juga harusnya ada sampai benar-benar masyarakat siap untuk kembali ke rumah masing-masing dan bisa memulai hidup baru dengan aktivitas-aktivitas yang baru untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin pada saat ini itu ada hilang, rusak dan sebagainya. Nah, kemudian Bang C mengingatkan lagi nih, ya, jika informasi ini bermanfaat, sangat sekali Bang C ingin di like lah, ya. Kemudian jangan lupa kalau ini memang dirasa bermanfaat untuk banyak orang, ya di share ke teman atau keluarga dan sebagainya. Dan supaya bisa mengikuti berita-berita terupdate atau informasi terkini tentang bagaimana sehat jiwa itu, tentang kesehatan jiwa, maka aktifkan loncengnya, notifikasinya, supaya apa? Supaya ada pemberitahuan kalau ada video-video yang terbaru dari Bang Jai, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.